orang IPB itu bisa apa saja, apalagi pertanian. Nah, jadi apa saja bisa, apalagi pertanian. Itu baru menggunakan basic kompetensinya, kompetensi dasar, belum kompetensi khusus. Kan hanya basic kompetensi. Nah, karena itu memang di IPB pendidikannya adalah pendidikan memiliki basic kompetensi yang kuat, logiknya kuat, ya. Kemudian juga kuantitatifnya kuat, kemudian juga analitiknya kuat, sehingga memang bisa berlaku dimanapun. Ya karena memang di IPB ada dulu namanya tingkat persiapan bersama. Jadi hanya ada 2 perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan itu, 1 IPB, 2 ITB. Itu inovasi itu tertinggi. Bahkan IPB itu untuk bidang pertanian dan kehutanan sekarang nomor 1 terbaik di Asia Tenggara, nomor 10 di Asia, nomor 62 di tingkat dunia. Itu menurut QS, World University Ranking. Artinya untuk pendidikan pertanian kita di Asia Tenggara masih terbaik nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan baik semua. Saya alhamdulillah mendapat kesempatan bertemu dengan sahabat lama, kalau masih diakui sahabat ya kan. Mas Arief Satria yang saat ini mengemban tugas sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Kita akan ngobrol banyak. Part 1 ini kita akan ngobrol banyak tentang IPB. Selamat datang di Nur Iswan Channel. Terima kasih, Mas Arief. Terima kasih. Mas Arief atau Mas Rektor kita biasa manggil. Jadi ada anggapan di masyarakat, kalau mau menjadi apa saja, kuliah aja di IPB. Ya kan? Kalau mau menjadi ahli apa saja, kuliah di IPB, kecuali tidak ahli dalam bidangnya, yakni pertanian. Itu kan sinyalemen yang berkembang di masyarakat yang harus dijawab. Kemudian ada lagi, kalau di wartawan kalau mau pinter jangan kuliah di publisistik katanya, tapi di Institut Publisistik Bogor katanya. Karena banyak yang jadi wartawan. Di bank, macam-macam itu kan. Institut Perbankan Bogor. Nah, menghadapi anggapan-anggapan masyarakat, ketika pertama kali menjadi rektor, bagaimana respon Mas Arief, Mas Rektor? Ya, saya katakan bahwa orang IPB itu bisa apa saja, apalagi pertanian. Nah, jadi apa saja bisa, apalagi pertanian. Kalau orang IPB melakukan apa saja bisa itu baru menggunakan basic kompetensinya, kompetensi dasar, belum kompetensi khusus. Jadi baru kompetensi dasar aja udah bisa apa aja. Apalagi ditambah dengan kompetensi khusus akan lebih canggih lagi. Jadi ibarat main bulu tangkis sih baru main tangan kiri tuh. Belum main tangan kanan. Belum ya? Belum. Oke. Kan hanya basic kompetensi. Nah, karena itu memang di IPB pendidikannya adalah pendidikan memiliki basic kompetensi yang kuat, logiknya kuat, ya. Kemudian juga kuantitatifnya kuat. Kemudian juga analitiknya kuat, sehingga memang bisa berlaku dimanapun. Nah, itu kita berikan basic kompetensi itu, kemudian yang spesifik mau pertanian, mau di bidang kehutanan, mau di bidang industri yang lain-lain, ya kan dengan basic kompetensi yang kuat itu menjadi agile. Untuk belajar apapun bisa belajar dengan cepat. Nah, itu masih. Sebagai orang yang juga alumni ya, PB artinya memang ditempa dari awal, ya kan, sampai kemudian puncaknya menjadi rektor. Sebenarnya
alumni IPB itu bisa menjadi apa saja, itu apa resep rahasianya? Lah itu. Menurut pengalaman dan setelah memegang sebagai pimpinan. Itu kenapa bisa begitu tuh? Ya karena memang di IPB ada dulu namanya tingkat persiapan bersama. Jadi hanya ada 2 perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan itu, 1 IPB, 2 ITB. Ada tingkat persiapan bersama di mana 1 tahun seluruh mahasiswa baru itu mendapatkan bekal yang sama. Jadi untuk membekali dengan basic-basic kuantitatif, dengan pembekali dengan pemahaman disiplin ilmu yang luas, memahami fisika, kimia, biologi, kemudian pemahaman sosiologi. Jadi seluruh ilmu ada di tingkat 1. Nah itu sekaligus satu untuk menyetarakan ya, input yang masuk ke IPB. Pada saat yang kedua memang itu adalah memberikan fondasi dasar untuk aspek-aspek berkaitan soal analitik, logik, kuantitatif. Nah itulah masih terus kita pertahankan sampai sekarang. Sekarang namanya PPKU, Program Pendidikan Kompetensi Umum. Nah kekuatan inilah yang menjadi penciri IPB. Sehingga habis dari situ dia mau masuk kemanapun relatif lebih fleksibel. Oh, yang diasramakan selama 1 tahun itu ya? Betul. Nah, saya itu kan alumni pertanian. Jurusan? Sosial ekonomi pertanian. Oh, sosek. Sosek pertanian. Kemudian mengajar di Fakultas Perikanan. S3 saya di bidang marine policy. Jadi ketika menjadi dosen, justru mengajarnya peternakan. Tapi nanti itu perikanan. 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 Oke, nanti kita telusuri. Tapi yang paling lebih penting itu tadi itu kompetensinya itu memang dibangun, kompetensi dasar tuh sama gitu ya? Sama, jadi kita memilih kompetensi dan kemudian basis kompetensi dasar itulah yang kemudian membuat orang-orang IPB itu lebih fleksibel kerja dimanapun. Karena yang namanya orang kerja di minyak, di migas, di pertanian, di mana kan yang penting apa? Logik kan? Logiknya kuat, analitiknya kuat. Itu dimanapun akan lebih fleksibel. Tapi kan gini, dulu agenda besar bangsa dan negara ini mendirikan IPB, makanya dinamakan sebagai Institut Pertanian Bogor. Kan agenda dan harapan dan cita-cita founding fathers itu membuat IPB ini ya kuat di pertanian sehingga memberikan kontribusi kepada pembangunan negara di bidang pertanian. Ya, makanya kan memang pertanian IPB sekarang lemah. Enggak, kita inovasi itu tertinggi. Bahkan IPB itu untuk bidang pertanian dan kehutanan sekarang nomor 1 terbaik di Asia Tenggara, nomor 10 di Asia, nomor 62 di tingkat dunia. Itu menurut QS, World University Ranking. Artinya lembaga ranking paling kredibel di dunia. Artinya untuk pendidikan pertanian kita di Asia Tenggara masih terbaik nomor 1. Di Asia nomor 10. Kita kali ini kejar lagi di Asia bisa masuk 5 besar ya. Dan artinya bukan berarti bahwa kemudian orang-orang bekerja di luar bidang pertanian itu kemudian langsung dicap kita tidak mampu di bidang pertanian. Bukan, kita inovasi banyak, SDM-nya banyak. Ya, yang salah siapa? Yang salah yang tidak memanfaatkan orang IPB yang masuk pertanian kan? Ya, jangan salahkan IPB-nya. IPB kan hanya menyediakan orang. Ya, orang nggak dipakai yang lain ya itu kan meskipun data menunjukkan sebenarnya 76% masih alumni IPB itu bekerja sesuai dengan bidangnya. Hanya 25% yang agak, itu 25%. Kebetulan 25%. Itu statistiknya ada lah itu ya. Statistiknya ada. Fact and figure-nya itu sebenarnya ada. Tapi kan 25% itu kan kebetulan ngetop semua, gitu loh. Oke, tadi menyinggung soal ini salah dari lapangan pekerjaan yang tidak memberikan kesempatan atau tidak merekrut alumni IPB di bidang itu. Nah, tapi kan orang awam, masyarakat luas menganggapnya gini, kita ini agraris, pertaniannya kuat. Ini agak lebih dalam ya, supaya kampus ini kan menyatu dengan masyarakat dan berbagai hal yang terkait dengan pembangunan. Tapi kok bisa banyak bahan pokok kita yang berbasis pertanian justru impor? Sikap seorang rektor nih apa? Sebutkan mas. Apa? Sebutkan. Kedelai. IPB memiliki teknik budidaya kedelai yang bisa memproduksi 4,6 ton per hektar. Sudah diuji coba di atas 500 hektar dan terbukti bagus. Rata-rata nasional 1,5 ton per hektar. Jadi 3 kali lipat rata-rata nasional. Apalagi bawang putih. Bawang putih rata-rata nasional berapa? 6 ton, 7 ton per hektar.
penelitian IPB, ya teknologi IPB bisa sampai 15-20 ton per hektar. Artinya dari sisi teknologi sebenarnya sebagian besar dari sisi riset dan teknologi nggak ada masalah. Iya. Yang masalah, emang tugas IPB menyelesaikan seluruh masalah Indonesia? Ya enggak lah. Tugas IPB itu menghasilkan lulusan unggul, menghasilkan inovasi unggul. Untuk menyelesaikan masalah se-Indonesia, nah ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi. Kan nggak mungkin dong salahkan IPB. Nanti kita nyalahkan fakultas perguruan tinggi lain. HP masih impor, ya, jam tangan masih impor, terus TV masih impor, motor masih impor, mobil masih impor. Emang mau menyalahkan teknik mesin? Tapi kan balik lagi tuh gini, maksudnya ya kan? Masyarakat kan ngelihatnya gini, mestinya kan berarti ada something wrong nih. Riset unggul dilakukan IPB, tapi tidak berpengaruh terhadap produk nasional komoditas pertanian sehingga memaksa kita mengimpor. Ya. Berarti kan ada something wrong nih. Nah, something wrongnya kan ini masalah-masalah bukan masalah teknis, ini masalah ekonomi politik. Nah, sama aja seperti tadi kan, masalah kenapa sih fakultas teknik di mana-mana banyak, tapi kita masih impor seluruh produk teknik, produk mesin. Ya kan? Kan sama aja sebenarnya kan. Ini karena struktur industri ya belum memungkinkan, tidak memberikan insentif yang cukup bagi kita untuk melakukan proses produksi yang efisien ya, kemudian juga afirmasi dari polisi nasional yang bisa memberikan insentif bagi orang untuk masuk dunia pertanian dengan lebih ini. Nah, oleh karena itu tentu saya sebagai rektor tidak akan menyalahkan keadaan ya. Saya akan melakukan langkah-langkah bahwa sebenarnya masuk di dunia pertanian kan tidak harus masuk dalam industri pertanian sebagai pegawai, tapi kita bisa menjadi pelaku. Entrepreneur, sehingga tidak ada cara lain selain karena saya memahami aspirasi publik, memahami aspirasi pemerintah, juga memahami realitas potensi riset IPB, potensi mahasiswa IPB, alumni IPB, maka kita dorong bahwa entrepreneurship menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, sekarang itu kita buat kebijakan di IPB. Mahasiswa pertama kali masuk di IPB, kita ada talent mapping. Nah, dari talent mapping ternyata ada 32% mahasiswa IPB ingin menjadi entrepreneur. Kan itu asal yang bagus. Nah, oleh karena itu dengan 32% itu kita buat roadmap. Tahun pertama apa? Tahun kedua sudah mulai dirancang business planning mereka itu. Tahun ketiga ada business mentoring, business incubation. Jadi semua itu kita buat roadmapnya, sehingga orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur ada namanya CEO School, ada Agripreneur Camp, ada sekolah kopi, ada banyak program-program kewirausahaan yang kita ciptakan untuk menyalurkan, mengkanalisasi minat bakat mahasiswa yang tertarik untuk bidang entrepreneur. Nah, itu kira-kira jawaban kita bahwa di satu sisi inovasi terunggul, kemudian kedua kita menghasilkan lulusan profesional unggul yang bisa juga dimanfaatkan untuk industri yang sudah ada, atau kita menyiapkan pelaku-pelaku baru. Nah, jadi kalau kita bisa menyeimbangkan semuanya, jadi masalahnya seolah bisa lebih teratasi. Nah, secara konkret tentang entrepreneur itu dimasukkan ke dalam kurikulum semua jurusan? Ya, enggak? Masuk. Oh, masuk ya, oke. Masuk. Jadi dimanapun saya kira, karena entrepreneurship ada mata kuliah wajib di tingkat 1, di PPKU tadi, di tingkat bersama, basic itu, kemudian berikutnya ada orang yang melakukan business plan ya, di tugas akhirnya. Sekarang kan tugas akhirnya harus penelitian, boleh business plan, boleh dalam bentuk yang lain-lain ya, dalam bentuk hasil bisnisnya dilaporkan. Jadi sebenarnya kita ini yang paling penting sekarang mendorong kita menjadikan orang alumni IPB menjadi 1 teknopreneur, 2 sosiopreneur. Nah, teknopreneur itu apa? Teknopreneur itu adalah orang yang mampu mendayagunakan inovasi untuk kepentingan bisnis kan, usaha. Kalau sosiopreneur, orang untuk mendayagunakan inovasi untuk kepentingan sosial. Nah, sekarang kita dorong dua-duanya, ada jalur technopreneurship, ada jalur sociopreneurship. Nah, sehingga di IPB ini jalur bisnis dan jalur sosial itu seimbang. Nah, silakan orang mau menjadi bisnismen besar kayak itu harus, silakan. Orang yang mau ke masyarakat juga harus. Ya kan passion orang beda-beda. Ada yang memang ingin yang masuk di dunia industri kemudian membangun bisnis besar, ada orang yang masuk dunia masyarakat, pengembangan masyarakat, komdev dan sebagainya. Nah, sehingga kita siapkan kanal masing-masing. Nah, misalnya untuk sociopreneurship kita punya program One Village One CEO. Jadi mahasiswa tingkat akhir IPB atau alumni muda
itu menjadi CEO yang ada di desa-desa, mengkonsolidasi BUMDes. BUMDes itu dikonsolidasi, kemudian menjadi holding. Nah, kemudian teknologinya kita perkuat dengan inovasi-inovasi yang tidak terlalu rumit ya. Kemudian kita buka akses pasarnya. Minggu lalu saya dan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, mengekspor kopi dari Garut dari hasil program ini. Dan itu alumni IPB? Alumni IPB. Oke. Artinya kita pendamping masyarakat, kan sociopreneur gitu kan, pendamping masyarakat, membuka akses pasar dan sebagainya. Kemudian 3 bulan lalu kita juga di Cipanas mengekspor kotoran kambing ke 11 negara, ke 8 negara. Kita 2 bulan lagi akan mengekspor sayur-sayuran dari Jawa Barat juga. Nah, jadi artinya sebenarnya masyarakat kita itu kalau didampingi menjadi lebih semangat, kemudian kedua lebih bisa mendongkrak ya peningkatan kualitas produksinya, produktivitasnya, dan kemudian bisa masuk pasar global. Oleh karena itu, saya optimis sebenarnya masa depan pertanian Indonesia. Dengan petani-petani kita seperti sekarang ini, kita tidak perlu meratapi, tapi kita harus melakukan aksi. Ya, aksinya apa? Aksinya itu kedampingi mereka, dan kita sudah lakukan. Kita lakukan tahun pertama di 53 desa. Sekarang kita ditarget sampai 300 desa. Ya. Dan 300 desa buat kita kan cukup banyak. IPB kan sebenarnya terbatas, sehingga sekarang kita akan bermitra dengan kampus lain supaya mereka terlibat dan kemudian mereka bisa mendorong mahasiswanya ke lapangan juga sama untuk membangun pertanian. Nah, jadi itu hal-hal yang sudah kita lakukan berkaitan dengan bagaimana mendongkrak sociopreneurship dan technopreneurship yang ada di kita. Kemudian juga sama, kita punya Science Technopark. Science Technopark itu tempat di mana ada titik temu antara industri dan kampus. Ya. Nah, disitulah tempat satu hilirisasi inovasi. Kita punya banyak inovasi. Nah kemudian disitulah industri nanti melihat inovasi kita di situ. Nah, sehingga kita harapkan banyak kemitraan industri, bisa joint venture, bisa licensing ya, dan bisa bentuk-bentuk yang lain untuk bisa mendongkrak produksi dari hasil inovasi kita. Tapi pada saat yang sama ada namanya inkubator bisnis. Inkubator bisnis itu untuk mencetak pelaku-pelaku baru berbasis pada inovasi-inovasi kita. Nah, gitu loh. Itulah technopreneurship. Nah, dengan technopreneurship itu, maka diharapkan ini, misalnya tahun ini kita 28 orang. Ya. Kenapa 28 orang? Ya karena kapasitas kita terbatas. Gedungnya terbatas, ruangan terbatas untuk bisa mendampingi mereka. Nah, tahun ini kita bangun 6 lantai. Gedung tenan, multi tenan untuk inkubator bisnis, sehingga bisa di Dramagas ini? Bukan, di kampus Taman Kencana Bogor. Nah, sehingga bisa memuat lebih banyak lagi calon-calon tenan kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha startup baru. Nah, jadi total yang sudah kita latih, kita dampingi inkubator tenan-tenan itu sudah ada 300 orang. Nah, 300 usaha. 300 usaha itu termasuk terbesar di Indonesia, insya Allah. Nah, jadi itu Mas, technopreneurship jalan, sociopreneurship jalan. Jadi masyarakat yang ada di sekitar kampus juga senang. Kenapa? Ya kita juga di masyarakat sekitar kampus misalnya, kita lakukan upaya pendampingan dengan memberikan distribusi benih-benih unggul IPB. Kemudian kita dampingi teknologinya. Nah, ketika teknologi kita dampingi, kemudian mereka menjual kembali ke IPB. Ke IPB kita salurkan ke 49 supermarket di Jabodetabek. Jadi kalau mahasiswa pergi ke Kemcik, pergi ke Grand Lucky, pergi ke Jogja, pergi ke tempat-tempat itu, sayur-sayuran sebagian berasal dari IPB. Nah, itu dari petani lingkar kampus. Nah, petani lingkar kampus itu hasil apa? Hasil kegiatan sociopreneurship. Mahasiswa, dosen yang mendampingi petani-petani lingkar kampus. Nah, kemudian ada lagi petani tanaman hias, ada di Sukamantri, 202 petani tanaman hias. Sebagian mereka sudah ekspor. Ya. Nah, bagi kita itu sebuah kepuasan. Artinya kalau masyarakat menikmati benefit and added value dari inovasi-inovasi IPB, dari kepakaran dosen dan mahasiswa IPB, dan kemudian mereka bisa menikmati hasil yang lebih baik, kualitas baik, sehingga harga baik, dan kesejahteraan jadi meningkat, begitu kepuasan luar biasa bagi kami. Oke, sebentar saya potong. Tadi yang disampaikan itu sebenarnya menarik. Artinya banyak upaya yang telah dilakukan Mas Rektor internally. Tapi kembali ke awal tadi bahwa ada stakeholder lain yang sebenarnya seharusnya bisa bekerja sama atau bisa didorong
ujungnya kepada produksi nasional ya, yang bahan pokok macam-macam tadi itu. Nah, upaya yang Mas Rektor lakukan dengan pemerintah dan private sector, yang dua sektor ini sebenarnya yang bisa mendorong perubahan lebih besar. Bagus kalau IPB sudah tadi dengan sociopreneurnya itu. Tapi dua ini apa yang Mas Rektor sudah dan akan terus dilakukan? Nah, kita dengan pemerintah juga, saya dekat dengan Kementan, ya, Kementerian Pertanian. Bahkan IPB 3S juga disupport oleh Kementerian Pertanian, ya. Kemudian untuk kedelai, kita juga bekerjasama dengan kementerian, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kan pemerintah kan nggak hanya pemerintah pusat, ya, kabupaten, provinsi, dan mereka sekarang sudah kembangkan. Bahkan misalnya nanas PK1 itu ada di Kediri, sudah ekspor ke Singapura, Taiwan dan sebagainya. Ya, jadi Kalina, kalau Mas Iswan pernah melihat pepaya California, itu namanya Kalina sebenarnya. Tapi Kalina nggak laku-laku, dijual dengan nama California, jadi laku keras. Oh, jadi, itu bukan bibit dari California ya? Bukan, California nggak ada pepaya. Lah biar kawan baik semua loh. California itu berarti yang bikin benihnya dari IPB. Oh, begitu di brandnya diganti, laku keras. Tadinya Kalina namanya. Bukan Kalina istrinya Vicky itu ya. Jadi California. Nah, itu kan sudah diekspor ke 11 negara. Oke, jadi sebenarnya market itu sudah banyak menikmati dari hasil inovasi kita. Ya, memang belum maksimal betul, tapi bukan berarti tidak ada hasil dari upaya inovasi IPB yang masuk ke market global. Jadi bukan lagi market nasional, ini masuk market global. Ya. Pepaya, kemudian tadi nanas, ya, kemudian produk tadi kopi dan sebagainya. Jadi ya sudah banyak sebenarnya. Jadi ya memang ya saya berterima kasih pada publik yang masih terus mempertanyakan itu. Kan saya artinya apa? Artinya mereka sayang sama IPB. Iya. Memberikan harapan besar pada IPB. Jadi IPB diminta untuk lebih super power. Iya. Ya, kalau harus lebih super power kan. Rektor lain tidak dituntut apa-apa, IPB dituntutnya macam-macam. Iya. Jadi ada masyarakat juga bilang gini. Ya, orang IPB itu ahli pertanian, tapi ahli di atas kertas, bukan di tanah pertanian. Nah gitu katanya. Ya, ada ahli di atas kertas, ya ada, kan 1-2 orang. Tapi yang di atas tanah ya ribuan orang, lebih banyak sebenarnya. Kebetulan masih biasa namanya masyarakat itu ya saya berterima kasih lah dengan masukan. Positive thinking. Oleh karena itu kita buat kebijakan baru dengan adanya technopreneurship, sociopreneurship, program-program untuk bisa mendorong jadi entrepreneur. Itu kan hasil respon kita terhadap masukan-masukan publik. 2 pertanyaan terakhir, ya. Mas. Mimpi besar Mas Rektor ini memimpin IPB terhadap IPB ya. Mimpi besarnya itu. Kan ada American Dream. Kalau ini Rektor's Dream ya kan. Ini seperti apa? Ya, melahirkan lulusan IPB menjadi global player. Oke. Jadi kita ini adalah pelaku-pelaku global, bukan hanya untuk urusan sebagai regulator, tapi juga bisnismen juga. Jadi kita itu memberikan nilai manfaat, bukan hanya manfaat pada level lokal atau nasional. Tapi manfaat yang diberikan oleh IPB adalah manfaat secara global, dunia, internasional. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa memberikan manfaat secara global, artinya benar-benar bahwa IPB sudah mendunia. Jadi IPB mendunia, kampus mendunia itu bukan diukur hanya dari soal ranking ya. Iya betul. Tapi dilihat dari sisi real kita punya pengaruh nggak dalam sociopreneurship, dalam entrepreneurship, dalam percaturan politik internasional. Kan berbagai aturan-aturan internasional itu kan banyak lembaga-lembaga multilateral yang mengisi. Itu alumni IPB harus masuk di lembaga-lembaga multilateral internasional sebagai regulator FAO ya, regulator global. Kepada saat-saat juga pelaku-pelaku yang memang bisa investasi dimanapun. Sebagai global player. Sebagai entrepreneur-nya ya? Sebagai entrepreneur, sebagai regulator, sebagai dosen juga, profesor dosen pun yang sifatnya sudah global internasional. Ini karena apa? Karena sekali lagi, bahwa prinsip kita adalah memberi manfaat. IPB harus memberi impact. Dan impact pertama harus dilakukan secara lokal, kedua secara regional, secara nasional, baru secara global. Nah, gitu. Jadi sekarang itu barangkali impact yang kita berikan baru level nasional. Global sudah mulai sedikit-sedikit kita mulai, tapi kita arahnya pada sana.
pada bagaimana local global interconnectivity ini. Bahwa inovasi-inovasi IPB itu benar-benar sudah mengglobal. Ada mahasiswa internasional nggak sih, Mas? Ada. Di IPB? Jumlahnya berapa? 400 berapa ya? 400, lumayan. Lumayan. Itu dari mana? Dari Malaysia ada, ya dari Afrika ada, ya, dari beberapa. Berarti beneran udah jadi global player? Ya, jadi global player, tapi ya kita masih ingin global player yang benar-benar secara masif ya, tidak hanya mahasiswa yang dari mana dan sebagainya, tapi kita punya peran sebagai penentu riset dunia. Ya. Jadi mimpinya itu jangan hanya penentu riset Indonesia, penentu riset dunia, arah riset dalam bidang tropical agriculture, ya IPB lah. Nggak ada lain lagi. Tropical agriculture di mana? Ya di Bogor. Gitu. Pertanyaan terakhir, banyak yang penasaran kawan baik tuh. Dulu IPB namanya udah IPB, kemudian berubah jadi IPB University. Ya. Nah itu hakikatnya perubahan itu apa sih yang diinginkan? Ya kan nama lengkapnya Nur Iswan, dipanggil Iswan itu loh. Sama aja. Tapi memang lebih ini apa namanya? Kalau dipanggil Nur kan Mbak Nur. Ya, makanya kan enak. Gitu loh maksudnya. Nama panggilan aja. Oke. Mas Rektor, terima kasih untuk IPB. Berbanggalah punya rektor yang visinya besar. Kita doakan dan kita dukung supaya mimpi IPB dan mimpi Pak Rektor berhasil. Tapi jangan lupa subscribe. Amin. Ya kan? Subscribe, like dan share video ini. Terima kasih Mas Rektor. Makasih banyak Pak. Terima kasih.